lanjutkan materi hari ini dengan kemarin sampai ke desain safety factor ya, desain safety factor. Apa tujuan dari penggunaan safety factor ini? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peralatan yang kita rancang masih dalam batas yang aman, yang kondisinya adalah daerah elastisnya ya. Jangan sampai ketika kita gunakan kemudian masuk ke daerah plastisnya jadi bentuknya berubah. Sehingga kita gunakan tegangan kerja ini. Tegangan kerja adalah yield stress-nya dibagi dengan safety factor-nya, faktor keselamatannya. Umumnya yang digunakan adalah 1,2 hingga 4. Kalau yang peralatan-peralatan zaman dulu yang di Arun misalkan untuk LNG-nya itu sampai 4 ya. Tapi sekarang semakin modern, semakin banyak pengalamannya, dibuatnya relatif lebih sedikit faktor keselamatan. Jadi kita bisa memprediksi lebih akurat ya kondisi di lapangannya seperti apa, karena data-data pengalamannya sudah terkumpul. Nah, jadi kalau misalkan kita mau merancang, kemudian alat itu belum pernah dirancang sebelumnya, biasanya kita lebih cenderung memilih faktor keselamatan yang lebih tinggi. Ya. Nah, pengaruhnya di mana? Pengaruhnya nanti ke harga dan berat bahan. Harganya meningkat karena logam itu dibeli dalam satuan berat ya, kilogram. Jadi kalau ada yang kerja tayu, di situ kita beli baja karbon, itu ditimbang. Bukan diukur volumenya atau yang lain, tapi ditimbang. Kemudian kalau semakin tebal, itu juga akan mempengaruhi berat bahan. Jadi kalau kita punya vessel, kemudian kita harus support di situ ya. Kalau di support, nah itu supportnya berarti harus lebih kuat. Nah itu akan membutuhkan bahan tambahan lain. Oke. Selain itu kalau misalkan kita mendirikan kolom, misalkan kolom karena terlalu berat, bebannya juga akan terlalu bisa mengaruhi bentuk ketika didirikan karena saking beratnya ini. Nah, sehingga umumnya kita menggunakan bahan-bahan yang lebih tangguh dengan rancangan yang redundant, artinya bisa di cover dengan yang lain ya. Dan kemudian harus mudah diinspeksi, jangan sampai merancang alat kemudian susah untuk memperbaikinya, susah untuk melihat kalau ada kerusakan. Dan dibuatlah standar-standar. Oke, nah berikutnya latihan di sini. Bagaimana kita menentukan modulus elastisitas ya, modulus elastisitas dari kurva RE. Oke, ini modulus elastisitas. Ada yang bisa membantu bagaimana cara menentukan modulus elastisitas? Apa hubungan modulus elastisitas dengan kurva stress strain? Dengan membagi tegangan peregangan, Pak ya? Ya, maaf, bisa diulang? Membagi tegangan peregangan di bagian elastisnya. Ya, jadi ini sama dengan tau per E ya? Benar tidak? Iya, Pak. Ya, ini jadi bagian atasnya stresnya, kemudian bagian bawahnya adalah strainnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa stres yang digunakan? Di sini kan banyak ya di kurvanya. Ada yang bisa bantu nilainya berapa? Tau-nya ini. Kalau kita baca dari ini, kurva strainnya, taunya yang kita gunakan berapa, strainnya berapa yang kita gunakan. Ayo.
Nah, kata kuncinya di elastisitas ya, modulus elastisitas. Jadi ini masih mengikuti hukum Hooke di daerah elastisnya. Nah, jadi kita menentukan dari daerah ini. Ada yang mau bantu? Silakan. Di sini ya, titik ini ya. Jadi kondisi yang kondisi yield strength-nya dibagi dengan strain-nya di kondisi elastisnya. Dari sini juga. Jadi sebenarnya kita menentukan kemiringan dari kurva ini. Jadi bisa saja misalkan di sini dibagi dengan ini ya, asal proporsional ya, proporsional. Nanti kita dapat kemiringannya. Tapi biasanya ini dinyatakannya dalam ya, kondisi elastisnya. Tapi ini sebenarnya bisa ditentukan di mana saja. Jadi bisa di sini, bisa di sini. Tapi kemiringannya ini yang penting. Oke, kemudian berikutnya. Hitung beban maksimum yang dapat disangga silinder spesimen berdiameter 10 mm tanpa mengalami deformasi permanen. Artinya apa di sini? Artinya deformasinya di daerah elastisnya, belum sampai melewati daerah plastis di sini ya, titik A ini. Plastis. Nah, di sini kita tahu bahwa tau ini adalah FA ya, tau stresnya adalah gaya persatuan luas. Sehingga kita bisa menghitung gayanya ya, sama dengan tau dikalikan A. Nah, kita di sini anggapannya adalah silinder spesimen, jadi bentuknya silinder, jadi penampangnya adalah lingkaran dengan diameter 10 mm. Ya, 10 mm. 10 mm, kemudian taunya dipilih yang mana? Apakah yield strength atau tensile strength taunya? Yield strength mana? Yield strength. Alasannya apa? Alasannya apa? Karena masih dalam elastis, Pak. Ya, jadi tidak jadi tidak terdeformasi permanen ya. Nah, jadi kita gunakan di sini adalah tau I-nya. Nah, tau I-nya berapa tau I-nya? Yield strength-nya di sini ya. 250 megapascal. Nah, pascal itu Newton per meter persegi kan ya. Jadi jangan lupa untuk mengkonversi satuannya. Nah, di sini mega itu berarti pangkat berapa? 10 pangkat berapa? 6 nggak sih, Pak? Ini Pascal kan ya? Pascal itu Newton per meter persegi. Jadi saya tuliskan di sini biar terbayang meter persegi. Luas areanya berarti harus dalam meter persegi juga. Meter persegi ml. Pointer nya berapa? Pi R kuadrat ya. Pi per 4 D kuadrat. D-nya 10 dikali berapa? 10 pangkat minus kuadrat. Oke, ada yang bisa menghitung berapa Pascal, berapa Newton ini? Ini habis ya, yang ini. Kemudian dikalikan 10 dibagi 4.
yang 3,14. Berapa 2000? Berapa? Kayak dapatnya 19.634,95. 19.634 Newton ya. Yang lain ada yang dapat beda? Ini 100 ya. Ya benar 100. Oke. Ya, jadi bisa dilihat seperti itu. Nah, kalau yang ketiga, jika panjang spesimen semula 100 mm, hitung perpanjangan maksimum yang dapat dialami spesimen tanpa terjadi deformasi plastis. Nah, gimana caranya? Ada yang bisa memberikan ide? Panjang semula berarti L0 ya. Perpanjangan maksimum berarti delta L-nya kan ya. Padahal kita tahu bahwa epsilon adalah delta L per L0 ya. Jadi regangan adalah perubahan panjang dibagi panjang awal. Artinya sebenarnya kalau spesimennya lebih panjang, delta N-nya juga lebih panjang ya. Lebih panjang. Nah, kita baca di sini pada kondisi yield strength ini berapa strainnya kan? Strainnya di sini 0,005. Jadi kita masukkan di sini epsilonnya 0,005. Kita masukkan L0-nya 100, kita dapatkan delta L-nya. Oke. Bisa diikuti ya? Kalau ada yang salah dibenarkan ya, diperbaiki, dikoreksi. Jangan ikut saja. Berikutnya, keuletan yang dinyatakan dalam persen elongation-nya, persen perpanjangannya. Masih ingat persen elongation itu seperti apa? Delta L per L0 kali 100%. Delta L per L sekali 100% ya. Nah, oke, kapan delta L yang dipakai? Di sini kah? Setelah mengalami ini atau di sini? Delta L yang kapan? Ketika fracture atau ketika terjadi deformasi plastis? Ketika plastis bukan sih Pak, sebelum terjadi necking. Sebelum terjadi necking. Oke. Ada yang lain? Yang masih ingat persen keuletan dihitungnya bagaimana? Saat necking kan, Pak? Bedanya L gitu, luasnya. Ya, saat putus ya. Putus ya. Jadi, E pada saat fracture. Jadi kita harus menghitung nomor 4 benar kan ya? 1, 2, 3, 4 ya. 4. Kita lihat kembali ya. Nah ini. Jadi di sini persen elongation-nya adalah pada saat fracture-nya. Jadi di neck-nya itu ya, benar di bagian neck-nya, diameternya. Nah, tapi sudah putus ya. Kan neck-nya itu kan lama-lama mengecil, patah ya. Nah, saat patah itulah yang kita hitung. Delta LF-nya. Ya. Ya. Oke. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Kita hitungnya, jadi kita harus bisa menghitung di saat patahnya di sini ya.
saat patahnya di sini, kemudian kita terus di sini. Ini kira-kira 0,3 berapa? 36 ya. Kira-kira 0,36. Jadi fracture-nya itu sama dengan 0,36 ya. 36 atau 37. Nah, sedangkan ini adalah delta L dibagi L0 kan ya. Nah, maaf. Coba. Itu adalah delta 0, L0. Ini nanti pada saat fracture. Ya, fracture. Sedangkan percent elongation delta L pada saat fracture per L0 kali 100%. Sehingga persen elongation-nya adalah 36%. Ya. Seperti itu. Kemudian modulus resilience. Masih ingat modulus resilience? Ada yang ingat? Kemampuan benda untuk menyerap saat mengalami deformasi elastis, bukan, Pak? Ya, elastis ya. Elastis. Kalau yang plastis apa? Nah, Pak. Jadi ada modulus elastisitas, ada modulus resilience. Nah, kita lihat di sini. Ini pada saat kondisi elastisnya ya. Nah, kita dapat rumusnya adalah setengah tau Y kalikan epsilon Y. Jadi stres ini. Jadi luas di bawah permukaan ini. Ya. Jadi setengah ini kita pakai MPa ya. MPa ini 250. Kemudian epsilonnya itu 0,00. Sehingga kita bisa menentukannya adalah energi ya, energi modulus resilience. Nah, ini UR. Jadi UR energi resilience adalah setengah Y-nya dikalikan setengah dikalikan 250 MPa. Berapa hasilnya? 100 dikalikan 100 dibagi 125 1250 6,5 ya. Berapa hasilnya? 0,625 Pak. 6,0. Ya, jadi luas permukaan di bawah, luas di bawah kurva ya, kurva yang elastisnya. Oke, kemudian working stress-nya berapa working stress? Working stress berarti tau W ya. Jadi di sini adalah yield stress-nya dibagi dengan safety factor-nya. Dibagi N. Nah, N itu tadi antara 1,2 hingga 4 ya. Nah, jadi di sini kita bisa menentukan asumsi safety factor-nya misalkan 4. Atau Y-nya, maaf, metodenya harus diganti. Y-nya 250. Berarti sama dengan 6 MPa ya. Nah, jadi kalau kita punya kondisi seperti ini, bahannya
Nah, kita maksimal mengoperasikannya di 62,5 megapascal di working stress yang disebut. Nah, nanti ada operating stress ya. Jadi working stress ini yang ini. Nah, maksudnya kondisi desain ya, kondisi desain. Ada kondisi working, ada kondisi desainnya. Biasanya kalau kondisi seperti ini ada maksimumnya di 10% ya, 10% dari yield-nya di sini. Jadi di sini yield strength-nya, kemudian di sini desainnya, kemudian di sini working-nya. Oke. Berikutnya hardness, ya, kita bisa lihat hardness dari ini ya, untuk baja. Jadi ultimate stress-nya adalah 3,45 dikalikan hardness Brinell-nya. HB itu Brinell ya. Nah, jadi kalau kita misalkan pertanyaannya adalah seperti ini, hardness, nah kita bisa mendapatkan dari sini. Tensile strength-nya 450 MPa. Dikalikan tadi konstantanya dibagi 3,45. Ya, itu contohnya. Ini contoh sederhana. Ini contoh aplikasinya seperti ini kalau nanti di lapangan. Ya. Nah, misalkan kita perlu bulu silindris bertekanan ya. Nah, jari-jarinya 50 mm, tebalnya 2 mm. Kemudian tekanan di dalamnya adalah 20 atmosfer. Di luar bulu, maaf ini ya. Di luar bulu 0,5. Jadi ada perubahan atau perbedaan 19 ya. 19,5 atmosfer. Pertanyaannya adalah logam paduan mana yang dapat digunakan untuk keperluan tersebut. Nah, jika faktor keselamatannya 4. Ya. Nah, bayangkan ada silinder, kemudian di situ ada ketebalannya. Itu ketebalannya itu yang menahan tekanan tadi ya, tekanan tadi. Sehingga kita dapatkan di sini dengan safety factor-nya ini akan ditahan oleh penampangnya di sini. Jadi L, I, delta P per T-nya. Sehingga kita bisa menentukan tau Y minimum dari bahannya. Nah, di sini kita dapatkan tau Y-nya 197, kemudian kita bandingkan di sini. Nah, jadi yang di atas 197 berarti kita bisa gunakan steel, copper, brass, kemudian titanium ya. Yang aluminium dan magnesium itu tidak bisa digunakan. Oke, jadi nanti seperti itu penggunaannya. Terutama yield strength-nya, karena kita selalu bekerja di daerah yang elastis. Oke. Nah, ini silakan dipelajari sendiri di rumah ya. Bagaimana menentukan modulus elastisitas, kuat ulu, kuat tarik. Kuat ulu itu yield strength, kuat tarik itu ultimate strength, resilience, kan keuletan. Ingat ya, kalau keuletan dengan resilient bedanya. Kalau resilient ini daerah elastis, kalau keuletan sudah ke daerah elastisnya. Tuh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan sifat mekanik bahan. Cukup paham ya, jadi nanti kalau di soal muncul ini harusnya bisa menentukan berapa yield stress-nya ya. Oke. Mungkin ada tambahan dari Bu ini? Cukup, Pak. Kita lanjutkan ke subbab berikutnya terkait dengan penguatan bahan ya, penguatan bahan, dislokasi dan penguatan bahan. Sebentar, saya
Oke. Nah, bahan berikutnya terkait dengan dislokasi dan mekanisme penguatan bahan. Kemarin kita sudah belajar tentang dislokasi ya, dari cacat. Jadi cacat itu ketidaksempurnaan struktur kristal. Jadi ada yang bergeser, ya bergesernya bisa satu titik, bisa satu garis, satu titik yang merambat itu jadi garis. Kemudian ada yang screw, jadi bentuknya melingkar seperti ulir. Nah, itu menjadi tempat terjadinya pergeseran, ya, dislokasi. Jadi kalau ada beban yang diberikan ke bahan yang punya cacat tadi, cacat tadi cenderung akan bergeser, ya, bergerak. Jadi terjadi dislokasi. Nah, kekuatan logam tadi bisa dihitung berdasarkan susunan kristalnya. Kekuatan bahan yang dihitung berdasarkan kristal sempurna itu lebih besar dari kekuatan yang terukur, ya. Nah, jadi kalau misalkan kristalnya sempurna, tidak ada cacat, itu sebenarnya kekuatannya jauh lebih besar seperti grafen, ya. Grafen, mungkin sering pernah dengar struktur honeycomb. Nah, kalau strukturnya panjang dan bagus, tidak ada cacatnya, dia sangat kuat. Tapi begitu ada cacatnya, nah, cacat ini akan cenderung bergerak ketika diberikan beban. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang dislokasi tepi dan skrup, ya. Nah, deformasi tadi, dislokasi tadi merupakan respon terhadap aplikasi tegangan geser maupun tegangan tarik yang lain. Nah, bagaimana cara bergesernya? Nah, ke arah mana bergesernya, ya? Kita akan belajar namanya sistem slip. Ada namanya slip, yaitu deformasi plastik akibat gerak dislokasi. Nah, kemudian ada bidang slip, yaitu bidang yang dilalui oleh gerakan dislokasi tadi. Nah, kalau kita amati di sini, kalau kita punya bahan seperti ini, kemudian di sini ada cacat, ya, cacat. Nah, jadi strukturnya tidak melanjut di sini, jadi terputus di sini. Nah, jadi kalau kita gambarkan di titik ini, bentuknya ada daerah yang tidak berlanjutnya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita berikan gaya, yang satunya di sini di bagian atas, satunya di bagian bawah, ya ini akan cenderung menggeser cacat tadi ke arah tepinya, ya. Nah, dia akan digeser ke arah tepi. Nah, bentuknya kalau kita lihat tadinya di sini baris ketiga, kemudian bergeser ke baris ini, terus sampai akhirnya membentuk kristal yang lebih rapi, jadi mengurangi cacat, dislokasi, bergerak cacatnya. Nah, itu. Jadi prosesnya seperti itu. Dengan adanya gaya, dia akan memindahkan cacatnya ke bagian tepi sehingga struktur kristal di tengahnya akan baik. Nah, bayangkan kalau misalkan di strukturnya banyak cacatnya, berarti dia akan lebih mudah bergerak, ya, lebih mudah bergerak struktur-struktur di dalamnya, sehingga akan terjadi deformasi. Deformasinya deformasi plastis, artinya apa? Karena di sini tadi di sini, kemudian di sini bentuknya sudah berubah antara kondisi awal dan kondisi akhir. Jadi tidak bisa lagi balik ke kondisi semula. Jadi itu dislokasi plastis. Nah, gerak dislokasinya itu seperti jalannya ular. Ya. Maaf, di sini sepertinya tidak tergambarkan, ya, ulatnya. Jadi sedikit naik ke sini, geser sampai ke sini. Oke. Jadi tidak yang di sini langsung menggeser yang di sini, karena di sini katanya masih cukup kuat. Jadi bergesernya di dislokasinya, letaknya itu maksudnya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini kemarin ada cacat linear, ya, garis, ada yang cacat skrup. Nah, kalau kita berikan gaya yang sama di sini, nanti hasil akhirnya akan sama. Jadi kalau kita lihat cacat tepinya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita berikan gaya yang sebelah atas ke sebelah kanan, yang sebelah
bawah ke kiri, nanti akan bergeser. Geser. Sesuai dengan arah bidang cacatnya di sini. Kalau screw, berarti cacatnya agak berputar ya di sini. Jadi tadinya di sini sejajar ini, di sini bergeser semakin bergeser. Nah, ternyata kalau diberikan beban yang sama, hasil akhirnya akan sama juga. Berikutnya kalau campuran cacatnya, ini arah gerakan garis dislokasi campuran tidak tegak lurus maupun sejajar arah tegangan, tetapi di antaranya. Jadi kalau di sini kan sejajar dengan gayanya tegangan yang diberikannya. Nah, kalau misalkan campuran ada yang screw, ada yang tepi, nah nanti mungkin saja sobeknya arahnya ke sana, samping. Jadi tidak sesuai dengan arah kayaknya, mungkin arahnya ke sana. Nah, gabungan dari tadi perpindahan plastis dari struktur kristalnya. Yang menarik adalah semua logam dan paduan mengandung dislokasi saat terbentuk dari pembukuan ya. Jadi tadinya lelehan, kemudian memadat, terbentuk struktur kristalnya, pasti akan ada cacatnya. Dan itu akan menyebabkan nantinya dislokasi ketika digunakan, ya, menerima beban. Nah, semakin sedikit cacatnya akan semakin kuat sebenarnya. Nah, selain karena pembekuan, cacat tadi juga bisa terbentuk akibat deformasi plastis. Jadi kalau kita punya logam, kemudian kita tarik sampai ke deformasi plastisnya, pasti ada struktur logam yang tadinya teratur tiba-tiba loncat, gitu ya, bergeser. Nah, ini deformasi plastis. Atau bisa juga akibat tegangan termal saat pendinginan cepat, quenching. Nah, karena pendinginan yang sangat cepat, nanti kita belajar di bagian akhir dari bahan konstruksi ini. Jadi di bagian tepinya itu pendingin lebih cepat dibandingkan tengahnya. Ya. Quenching itu adalah pendinginan cepat, biasanya dilakukan dengan mencelupkan besi yang masih membara ke minyak atau air. Biasanya minyak untuk mengurangi karatnya. Kalau dimasukkan ke air nanti karatan semua. Jadi dimasukkan ke minyak untuk mendinginkan secara cepat. Nanti diagram fasa diterangkan oleh Bu Winnie tentang pendinginan cepat. Nah, karena yang di bagian luar itu mendingin dengan cepat, dia akan mengerut dengan cepat. Di bagian dalam dia mengerut lebih lambat. Nah, jadi ada perbedaan kecepatan pengerutan sehingga akan bergeser atomnya. Satunya ketarik, satunya masih di tempatnya. Ya. Itu bisa menyebabkan adanya dislokasi, pergeseran cacat. Mungkin ada yang pernah melihat pembuatan pedang gitu ya. Ketika sudah ditempa, dipanaskan, kemudian langsung dicelupkan. Nah, ada kondisi ketika dicelupkan itu ada bunyi ting, nah, berarti itu patah di tengahnya karena deformasi ya. Pendinginannya tidak seragam. Oke. Nah, Pak izin bertanya, kenapa kalau misalkan proses quenching itu memiliki ada potensial yang tinggi untuk terjadi deformasi, kenapa sering dipakai dalam manufaktur terus industri? Kan kalau misalkan untuk membentuk atau untuk biasanya kan kalau industri itu kan sering dilakukan quenching ya Pak dalam air gitu untuk istilahnya membentuk atau molding dari besinya. Tapi kalau misalkan risk untuk deformasi lumayan tinggi itu kenapa masih dilakukan Pak? Atau memang karena nggak ada metode lain yang lebih baik? Ya, ini pertanyaan menarik. Nanti akan dijawab di bagian diagram fasa ya. Jadi ternyata kalau kita misalkan bayangkan ya, kita punya logam cair gitu ya. Kemudian didinginkan. Apa yang terjadi? Dari cairan itu akan mulai berbentuk namanya butiran kristal, ya, seed dari kristalnya. Ya, kristalnya. Nah, kristalnya. Nanti di bagian dislokasi penguatan bahan juga akan dibahas ya bagian itu. Nah, semakin cepat pendinginannya, si seed-nya itu bentuknya akan kecil-kecil karena belum sempat berkembang, sudah dingin, sudah keras gitu ya. Yang tadinya seperti agak lelehan gitu misalkan atau agak
lunak, gitu ya. Ketika didinginkan cepat, nanti struktur kristalnya akan kecil-kecil. Nah, struktur kristalnya kecil-kecil, batas butirnya akan banyak, sehingga itu akan mencegah dislokasi ini. Nah, dengan batas butir itu dislokasinya tidak bisa nyebrang. Nah, sehingga bahannya akan jadi keras. Kuat ya, bukan keras, kuat. Nah, jadi kuat. Nah, jadi kalau kita punya besi dicelupkan ke minyak, quenching, ini jadi lebih keras baja. Tapi jadi rapuh ya. Lebih kuat tapi rapuh. Kuat tapi rapuh gitu. Karena terlalu kuat. Strukturnya tidak menyambung banyak. Jadi kecil-kecil strukturnya. Jadi dislokasinya tidak bersambung, tapi antar batas butirnya kan banyak ya. Jadi kalau misalkan ada retakan di batas butirnya, dia akan merembet lebih cepat. Jadi mengurangi dislokasi. Nah, jadi tujuan quenching itu umumnya untuk menguatkan bahannya. Jadi bukan karena tidak ada metode lain ya. Jadi memang sengaja dibuat agar itu jadi keras. Nah, nanti akan di bagian akhir saya ceritakan lebih detail ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Itu menarik, jelas pemrosesan. Nanti ada strukturnya juga akan berubah ya. Ada martensitik, ada austenitik, ada ferritik. Nah, itu akan terpengaruh oleh kecepatan pendinginannya. Kalau kecepatan pendinginannya tinggi, dia akan lebih cenderung ke arah martensitik. Nah, jadi keras. Tapi getas ya, keras tapi getas. Nah, itu benar. Istilah itu kuat tapi getas. Kuat. Tapi kalau misalkan lambat, dia akan masuk ke fase austenitik atau yang ferritik. Alfa dan gamma ya. Nah, itu lebih ulet nantinya. Struktur besinya itu lebih ulet. Oke, nah nanti sampai ke sana. Ya, saya lanjutkan dulu. Densitas dislokasi. Nah, ini adalah ukuran seberapa banyak dislokasi yang terjadi di bahan. Nah, ini satuannya agak berbeda ya. Jadi densitas dislokasi didefinisikan sebagai jumlah panjang dislokasi per satuan bahan. Jadi panjang dislokasinya. Itu jumlah garis dislokasi yang menembus satu satuan luas irisan. Jadi kalau kita punya irisan di sini, ini dislokasinya ada berapa yang menembus? 1, 2, 3, 4. Karena ada yang sejajar, ada yang menembus ya. Mungkin arahnya melintang dan menembus. Nah, itu yang didefinisikan sebagai densitas lokasi adalah jumlah garis dislokasi yang menembus satu satuan luas irisan. Jadi kalau kita lihat di sini, bentuknya titik-titik seperti ini. Tinggal dihitung ini titiknya, garisnya berapa. Ini sebenarnya garis ya ke sana, ke dalam. Dislokasi yang kita lihat. Ya. Nah, ini contoh densitas dislokasi kristal logam yang dibekukan perlahan. Ini 10 pangkat 3. Dibandingkan kalau misalkan densitas kristal logam yang terdeformasi parah, ya. Ini 10 pangkat 9 hingga 10 pangkat 10 jumlahnya per milimeter persegi. Mengapa yang di sini dibekukan perlahan, didinginkan perlahan lebih sedikit ya? Lebih sedikit karena ketika membeku, ini nanti terdeformasi, dia akan menyusun lagi agar sesuai kristalnya. Jadi masih bisa bergerak kristalnya. Karena pendinginannya lambat. Tapi kalau pendinginannya cepat, dia nabrak di sini, ya udah tidak sempat masuk sudah beku. Itu makanya deformasinya parah. Ini bandingkan dengan misalkan besi tuang ya, besi tuang dengan besi baja yang biasa ya, yang tempat. Kalau besi tuang, jadi kita punya cetakan, kemudian kita punya lelehan besi baja, lelehan baja, kemudian kita tuangkan, nanti membentuk suatu struktur. Nah, itu lebih getas dibandingkan kalau misalkan kita punya besi yang didinginkan pelan, kemudian kita bentuk dengan pembubutannya, dibubut gitu baru. Itu lebih kuat dibandingkan yang tuang. Oke, karena ini dislokasi kristal. Kemudian lebih ulet, maksud saya lebih ulet. Kalau yang tuang itu lebih getas. Maaf ya,
istilahnya masih sering tertukar-tukar. Oke, berikutnya contohnya kalau logam yang di heat treated. Nah, jadi tadinya deformasi parah 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 10, setelah di heat treated ini bisa berkurang. Ya, jadi tadinya strukturnya banyak cacatnya, ketika dipanaskan lagi strukturnya ini menjadi lebih lembek ya, jadi bisa mengatur lagi. Jadi deformasinya akan berkurang. Ini berlaku juga misalkan kita membentuk benda ya, membentuk benda, ditekuk, ya, dipukul, ya. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya dislokasi atau deformasi, bentukan cacat ya, bentukan cacat. Nah, itu bisa ditangani dengan heat treated ini, heat treatment. Nanti akan dicek lagi, diterangkan lagi di bagian belakangnya tentang heat treatment ini. Nah, jadi kalau misalkan kita punya vessel di roll agar jadi silinder ya, tadinya dari plat di roll, nah itu biasanya di heat treated agar deformasinya bisa turun. Kalau deformasi lebih turun, dia akan lebih bulat, ya, tidak getas. Oke. Kemudian di sini contoh bahan keramik 10 pangkat 2 hingga 10 pangkat 4. Kemudian ini silikon kristal tunggal. Ini sangat bagus susunan kristalnya. Monosilikon ini bisa 0,1 hingga 1 per milimeter persegi. Nah, bentuknya seperti apa sih? Pengaruhnya. Nah, kalau ada logam yang terdeformasi plastis, tadi misalkan diregangkan, hanya 5% dari energi deformasi ditahan dalam bentuk energi regangan. Ya, tadi setengah kali istilahnya ya. Ini akan menyebabkan dislokasi. Sisanya 95% akan terdisipasi sebagai panas. Jadi bentuknya seperti ini kalau ada cacat. Nah, jadi di sini ada kompresi, jadi di sini jadi lebih dekat ya. Kemudian di sini ada tension, tarikan, jadi lebih jauh di bagian ini. Di sini bagiannya lebih dekat. Nah, ini yang menyebabkan pergerakan tadi. Jadi biasanya bergeser ke arah tepi. Jadi distorsi kisi atom terjadi di sekitar garis dislokasi karena ada bidang setengah atau disebut extra half plane of atom di sini ya. Bidang setengahnya, jadi satunya ada tekanan, satunya ada tarikan. Sehingga terjadi tarik dan geser pada atom-atom di sekitar garis dislokasi. Ini garis dislokasinya ke arah dalam ya. Oke. Ini prinsipnya seperti itu ya. Jadi di sini misalkan kita punya kondisi seperti ini. Ada cacat garis, kemudian ini ada cacat garis, di sini bidangnya. Ketika ini ada repulsion, jadi tolak menolak. Kalau yang sama, di sini ada tegangan, di sini kompresi-kompresi ya, di bawah tarikan-tarikan, itu akan tolak menolak. Tapi sebaliknya kalau misalkan di sini ada lagi, yang ini adalah tension, di sini kompresi, ya seperti ini. Ketika berdekatan, dia akan bergeser karena itu kan ya. Nah, nanti akan hilang karena sebagian akan diisi dari yang lain. Jadi kalau kita punya bidang dislokasi seperti ini dan ini, nanti akan jadi kristal yang sempurna lagi. Artinya seperti itu. Jadi kadang dislokasi itu saling menghilangkan ketika diberikan gaya, tapi kadang malah tambah banyak ya. Oke. Nah, berikutnya kita mempelajari namanya sistem slip. Jadi sistem slip itu adalah slip adalah proses deformasi plastik yang disebabkan gerakan dislokasi. Nah, di bidang gerak dislokasi yang kita sebut sebagai bidang slip. Jadi kalau kita punya atom PCC misalkan, kemudian ada satu yang
kosong, dia akan cenderung bergeser ke yang kosongnya. Ya. Dia akan mendorongnya ke tepi. Sehingga nanti di tengah kristal sempurna. Nah, pertanyaannya adalah ke arah mana selipnya? Bidang selipnya yang mana? Jadi kalau kita punya bidang BCC seperti ini, kita gambarkan saja. Harusnya pakai peraga lebih mudah. Nah, kalau misalkan kita punya struktur bagi sentral kubik seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah arah slipnya itu kemana? Apakah ke sini, ataukah ke sini, atau ke bawah, atau malah ke tengah, gitu ya? Itu pertanyaannya. Arah slipnya kemana? Kemudian dia bidang slipnya, kalau punya bidang, kita punya XYZ kan ya? Nah, dia akan bergeser ke arah X-nya, Y-nya, atau Z-nya, atau kombinasi XY. XYZ misalnya. Nah, gabungan antara tadi slip dan bidang slip kita sebut sebagai sistem slip. Mudahnya adalah sistem slip ini bergantung pada struktur kristal dan sedemikian rupa sehingga distorsi atom-atom yang menyertai gerakan dislokasinya minimum. Nah, bagaimana agar bisa meminimumkan ini? Nah, biasanya mengarah ke kristal yang paling padat. Sehingga kalau paling padat kan gerakannya cuma sedikit ya. Kalau yang ini BCC misalkan, padatnya adalah yang ini menempel dengan yang di tengah, dengan di sini. Jadi arah gesernya akan cenderung ke sini, bidang gesernya juga akan cenderung ke dibandingkan ke sini. Kalau ke sini loncatnya jauh, lebih jauh, atau ke sini bahkan lebih jauh lagi. Jadi ya seminimum mungkin gerak dislokasinya. Nah, jadi untuk suatu struktur kristal, bidang slipnya itu adalah bidang yang paling padat atomnya, agar minimum tadi ya. Kemudian arah slipnya arah yang paling padat atom dalam bidang slip. Contohnya di sini. Nah ya, BCC. Kita potong di sini ya, bidang ini. Kita potong bidang ini. Karena ini yang paling padat. Masih ingat menghitung kepadatannya? Nah, jadi kalau kita gambarkan dari sisi sini, kita punya ini sebenarnya diagonal ya, ini diagonal. Ya ini bidang slipnya. Jadi bidang slipnya yang ini. Nah berikutnya arah slipnya kemana? Arah slipnya adalah ke atom yang paling padat di bidang slipnya. Jadi arahnya ke sini atau ke sini ya. Tidak bisa dari sini ke sini. Karena deformasinya atau dislokasinya kan besar kalau dari yang A ini dibandingkan yang beda. Sederhananya seperti itu. Nah itu penting nanti ketika melakukan pembebanan ya, terutama kalau sistemnya anisotropik. Beruntungnya adalah logam itu kebanyakan adalah isotropi, jadi tidak terlalu berpengaruh dengan ini. Tapi kalau sistem kristal, keramik ya, itu harus hati-hati. Oke, kemudian, nah jadi dalam satu bidang slip itu bisa saja ada lebih dari satu arah slip. Yang sini satu, ini dua ya. Dalam satu struktur kristal bisa ada lebih dari satu bidang slip. Jadi bidang slipnya bukan hanya ini saja. Bisa juga yang ke sini ya. Saya gambarkan yang kuning. Nah, kelihatan. Jadi bisa saja yang kuningnya seperti ini bidang slipnya. Ya, itu bidang slip seperti itu. Atau yang sebaliknya, yang ke arah sini ya. Jadi yang struktur ini saja bisa dapat 4 bidang slip. Masing-masing bidang slip ada 2. Jadi 4 kali 2 ya, sistem slipnya. Nah, kira-kira seperti itu.
Nah, inilah yang akan menentukan nanti gerak dislokasinya akan ke arah mana. Jadi mungkin struktur kristal yang cacatnya ada di sini. Nah, nanti struktur kristal yang cacat tadi akan bergeser searah bidang slip ke arah arah bidang yang paling, bidang slipnya yang paling arah slipnya yang paling rapat. Jadi nanti gesernya ke sini, ke diagonal bergesernya. Oke, ini contoh lain. Ini FCC ya, phase center kubik. Di sini kita bisa melihat ada 4 bidang slip yang 111. Kalau kita lihat di sini, kemudian ada 3 yang 110. Arahnya ya, arahnya 110. Kalau di sini bidang slip. Bidang slipnya 4. Kalau kita lihat di sini, yang paling padat adalah ini ya, yang paling banyak mengenai atom. Kita lihat di sini. Nah, dari bidang ini, slipnya adalah yang ke arah atom yang paling padat. Jadi tidak bisa gesernya ke sini, slipnya. Tapi slipnya bisa ke sini, karena dia nempel atomnya. Nah, slipnya bisa arahnya sini, bisa arah ini, bisa arah ini. Jadi ada 3 arah slip, kemudian ada 4 bidang slip. Bidang slipnya yang ini, yang digambarkan ini 1. Kemudian yang di sini 2 gitu ya, 3, 4. Bayangkan 4. Kalau yang ke sini sejajar ya, sejajar. Saya hapus saja dulu biar kebayang. Nah, ini yang garisnya ke sini, kemudian yang hijau, kemudian yang biru. Kalau yang ini akan sejajar dengan yang biru, jadi dihitung 1 bidang ya, 1 bidang. Nah, jadi ada 4 bidangnya. Ini menandakan pilih ya, family yang 111. Tentunya seperti itu. Ini bisa dari 1-1, 1-1-1, maksudnya 1 family 111. Oke, sehingga FCC ini punya 12 sistem slip. Nah, apa pengaruhnya terhadap sifat mekanik dari logam? Ternyata kalau sistem slipnya banyak, logam akan menjadi lentur, duktil. Tapi kalau sistem slipnya kurang, logam akan menjadi taut, ya, tapi rapuh. Kenapa? Karena kalau ada gaya itu tidak bisa diteruskan ke arah slipnya, tidak bisa bergeser, udah mentok di situ. Nah, jadi kalau kita ingin logam yang kuat, yang keras tapi rapuh, ya kita meminimalkan sistem slipnya. Nah, kalau kita ingin yang lentur, kita perbanyak sistem slip, jadi bisa mengakomodasi tekanan dari bawah. Oke, ini contohnya sistem slipnya. Kemudian bentuk kristalnya, kubus pusat muka, kubus pusat badan, heksagonal prospek. Nah, ini di sini menarik ya. Di sini kalau ada pengotornya wolfram molybdenum. Bentar. Ya ini ya. Ini sistem slipnya 12, ada wolfram 12 dan ada kalium itu bisa 24. Jadi bisa diubah-ubah ya sistem slipnya ini, akan mempengaruhi keuletan dan kegetasan dari material. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi mungkin bisa latihan ya. Ini silakan nanti dicoba. Struktur kristal BCC di sini ada beberapa ya. Kita buat yang sederhana saja. Kemudian coba dieksplor ya. Bidang slipnya mana, kemudian arah slipnya yang mana. Nah, silakan nanti
di explore. Nanti kita diskusikan hari Jumat. Ada pertanyaan? Terbayang yang